Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Para pemirsa channel MZT Malang Raya, yang semoga senantiasa dimanapun Anda berada selalu dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, afiat, panjang umur dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali dalam kajian spesial di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Semoga di hari-hari ini dan sampai hari-hari yang akan datang kita terus dimudahkan, diberikan taufik oleh Allah untuk menjalani bulan Ramadan ini dalam keadaan yang baik, yang sempurna, dan yang diridhoi oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, kita sampai ke dalam hadis yang ke-16 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di sini Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan al-haditsus sadis asyar An-nahyu 'anil ghadab. Pembahasannya, topiknya adalah tentang larangan marah. Jadi larangan untuk marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis yang sebelumnya yang kita bahas tentang ciri orang yang sempurna imannya kepada Allah dan hari akhir yang sudah kita bahas. Itu adalah juga diriwayatkan oleh Al-Imam Sayyidina Abu Hurairah. Ya, disebutkan anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Dia datang ke Rasulullah dan mengatakan, "Ausini." Berikan aku wasiat atau berikan aku pesan ya Rasulullah. Atau ausini di sini adalah dullani ala ma yanfa'uni dinan wa dunya. Tunjukkan, arahkan aku kepada hal yang dapat memberikan manfaat untukku dalam dunia dan perkara akhirat atau perkara agama. Wa yuqarribuni ilallah, dan mendekatkanku kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sebutkan ini. Hadis ini adalah salah satu contoh hadis mubham fil matan. Mubham itu adalah hadis yang menyebutkan tentang seseorang atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya. Tapi di dalam syarah hadis ini, keterangan hadis ini disebutkan bahwa orang yang datang ke Rasulullah dan meminta wasiat ini adalah di dalam riwayat wa Abu Darda, sahabat Abu Darda. Di dalam riwayat lain Sayyidina Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Di dalam riwayat lain Sayyidina Abdullah bin Umar. Wakilah ghairu dzalik. Banyak riwayat ya. Intinya ini ada seseorang datang ke Rasulullah meminta wasiat, pesan. Kemudian Rasulullah beliau mengatakan la taghdab. Qala la taghdab. Rasulullah menjawab la taghdab. Kalau mau wasiat, mau pesan, pesan-pesan yang membuat engkau mendapatkan kemanfaatan dunia atau akhirat, agama ataupun dunia, pesannya adalah la taghdab. Jangan marah. Ya, jangan marah. Ini termasuk cuman sedikit sekali satu kalimat la taghdab, satu kata. Tapi di situ Rasulullah menunjukkan ini mukjizat beliau yang diberikan untuk beliau, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Rasulullah beliau mengatakan wa utitu jawami'al kalim. Aku diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ini suatu ucapan yang mencangkup banyak makna di dalamnya. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Seindah-indahnya ucapan adalah ucapan yang sedikit tapi betul-betul menjurus atau betul-betul menunjukkan, mengarahkan seseorang. Walaupun sedikit, ini maknanya sangat tinggi. Rasulullah memberi pesan la taghdab, jangan marah. Ya, ini pesan untuk kita. Kita kalau mikir-mikir kira-kira apa yang membuat saya manfaat atau faedahnya kembali kepada saya sehingga saya menang banyak, istilahnya gitu ya, sehingga saya meraih banyak keuntungan dunia dan akhirat. Renungi
wasiat ini dan kita katakan ya wasiatnya Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Ya, maksudnya la taf'alil asbab al-muqtadiyah lil ghadab. Jangan engkau melakukan sebab-sebab yang bisa mengundang marah. Ya, bahkan lakukanlah, kerjakanlah sebab-sebab yang bisa membuang jauh-jauh sifat marah tersebut. Seperti hilim, santun, husnul khuluq, berakhlak baik, haya atau malu, tawadhu, rendah hati, kaful adza, tidak menyakiti orang lain, al-afu, memaafkan, basyasyatul wajh, sering senyum. Ini hal-hal yang bisa tidak atau hal-hal yang bisa mencegah sifat marah. Karena kalau kita berbuat baik, hal jazaul ihsan ilal ihsan, kita akan dibalas kebaikan. Kalau kita tawadhu sama orang, orang akan menghormati kita pada tempatnya. Nah, tapi sebaliknya kalau kita hal-hal yang menyebabkan atau hal-hal yang mengantarkan kepada kemarahan, contohnya apa? Kitanya gampang marah, kitanya gampang sensitif, jangan gampang tersinggung. Jauhi sebab-sebab tersebut. Ya. Seperti itu. Ya. Jahid nafsak ala tarkitan fidih, atau maknanya adalah lawanlah dirimu untuk tidak mengekspresikan sifat marah, untuk tidak menunaikan kemarahan tersebut. Orang itu kalau marah bawaannya mau mukul, bawaannya mau mencaci, mau memaki, bawaannya mau merusak. Jangan, lawan dirimu ya untuk meninggalkan hal-hal itu yang bisa membuat engkau menunaikan atau mengekspresikan kemarahanmu dengan kau menahan amarahmu. Kemudian di hadis ini disebutkan faraddada miraran, orang yang datang kepada Nabi tadi ini mengulang-ulangi kembali banyak kali ya. Banyak kali dia mengulang-ulangi, ya Rasulullah, ausini, wasiyati aku, berikan aku pesan. Kata Rasulullah, qala, jawaban Rasulullah tetap la taghdab, jangan marah. Diulang-ulangi lagi, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah wasiatnya, jangan marah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, seperti itu. Ya. Dikatakan di dalam riwayat Sayyidina Utsman bin Abi Syaibah bahwasanya ini diulangi sebanyak 3 kali. Apa ya Rasulullah wasiatnya? Minta lagi. La taghdab sampai 3 kali. Jangan marah. Jangan marah, jangan marah, seperti itu. Ya, di dalam pengulangan wasiat ini ya, ketika Rasulullah menyebutkan wasiatnya diulangi lagi, jangan marah, jangan marah, jangan marah, berarti itu ada sebuah tanbih, peringatan. Sebuah peringatan untuk orang yang bertanya ya, tentang betapa agungnya perkara tersebut, hal tersebut, yaitu jangan marah, pesan tersebut, wasiat tersebut, dan begitu besarnya manfaatnya. Ya, karena di dalam wasiat ini, jangan marah ini, wasiat pesan jangan marah ini, di dalamnya banyak sekali jalbul masalih wa darul mafasid. Di dalamnya banyak sekali mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Seperti itu. Ya, dengan marah seseorang bisa berantakan keluarganya, dengan marah bahkan bisa bercerai dengan istrinya, dengan marah bisa menyumpahi anaknya, didoakan yang kurang baik, akhirnya terjadi ya, tajam, lisannya orang tua itu tajam. Kalau terucap beberapa hal doa-doa yang kurang baik ya bisa terjadi. Dengan marah terjadi pembunuhan, dengan marah terjadilah keributan antara suku ini dengan suku itu, padahal awal mulanya gara-gara ya anak kecil, anaknya tetangga sama anak kita guyon sampai marah, sampai guyon tengkar, nangis, kita nggak terima, nyalahkan tetangga nggak terima, besar sampai akhirnya ya ini sekeluarga datangkan keluarganya ini juga, atau bahkan ini sa-RT dan seterusnya. Hakata. Ya, di dalam riwayat ada seseorang datang ke Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, alimni amalan yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, ajarkan aku satu amal yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Kata Rasulullah, taghdab, jangan marah. Fa'ada alaihil ghul. Kemudian orang itu
mengulangi lagi ucapannya ke Rasulullah, ajarkan aku suatu amalan yang dapat menyebabkan aku masuk surga. Kata Rasulullah, dijawab lagi, la taghdab, jangan marah. Ya. Kemudian sampai Rasulullah mengatakan, istaghfirillah ta'ala qabla salatil asri 70 marrah. Beristighfarlah kepada Allah Ta'ala sebelum salat asar 70 kali, sebanyak 70 kali. Yukaffir anka dzunuba 70 aman. Niscaya Allah akan meleburkan dosa 70 tahun darimu. Ya, ini sekarang kita belajar bagaimana obatnya supaya kita tercegah dari kemarahan. Ya, dawa pertama, ya, marah sendiri itu adalah thawranu damil qalb wa ghalyanuhu inda tawajjuhi makruh ila syakhs. Jadi marah itu adalah, ghadab itu adalah thawran damil qalb, ya, memuncaknya atau mendidihnya darah dari jantung. Jadi jantung itu betul-betul berdetak kencang sehingga darah ini mendidih ketika seseorang mendapatkan suatu hal yang dia tidak sukai dari seseorang yang lain. Itu marah, ya, sehingga dia ingin untuk membalasnya, yaitu iradatul intiqam, kemudian ingin membalasnya. Adapun obatnya marah adalah supaya kita tercegah dari marah, ya, adalah yatadzakkar ma yataratab alaihi minal mafasid wa ma jaa fi fadlil hilmi wa kadhbil ghaib. Kita mengingat apa-apa yang ada pada marah tersebut dari banyak kekacauan dan kerusakan. Kita ingat-ingat, waduh, ini marah ini garai rusak, marah ini bikin gini. Ingat-ingat itu, marah ini malah bukan solusi, tapi malah masalah besar. Ingat-ingat itu. Lebih baik diam, tahan. Dan juga mengingat-ingat terus hal-hal yang telah datang riwayatnya dari Allah di Al-Quran atau dari Rasulullah dalam hadis-hadisnya tentang keutamaan bersifat santun, sabar, dan menahan amarah. Itu banyak, ya. Seperti mengingat, orang yang fadilah, keutamaan orang yang santun adalah Allah akan berikan ini, ya. Itu kalau kita mengingat gitu, wah, daripada saya marah lebih baik saya mendapatkan atau meraih pahala yang besar karena saya menahan amarah. Itu bagus. Seperti itu. Ya, dan juga ada obat untuk mengangkat marah ketika kita sudah mulai marah. Ya, gak bisa mencegah marah, kita memang marah udah, tapi kita bisa menghilangkannya. Ada obatnya, yaitu kan yatadzakkaru dzalik wa yantakil min mawdi'ihi, berpindah dari tempatnya. Kalau kita marahnya di satu tempat, pindah, tinggalkan orang yang membuat kita marah tadi. Wa ista'idzu billah minasyaitan. Kemudian kita berta'awudz, ya, berta'awudz, mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Wa yaghtasil, kemudian mandi. Mandi itu termasuk obat. Kalau pas marah, aja pindah dari tempat kita marah. Bisa kemudian kita ta'awudz, baca ta'awudz, auzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian mandi atau wudu. Karena marah itu dari syaitan. Syaitan itu api, panas. Ketika wudu atau ketika mandi kita akan tenang. Atau salah satu caranya kalau kita marah dalam keadaan berdiri, duduk. Atau marah dalam keadaan duduk, berbaring. Pokoknya, ya, itu salah satu cara-caranya. Adapun sebab cara paling ampuh untuk menghilangkan kemarahan itu adalah betul-betul tauhidul hakiki. Betul-betul memiliki tauhid yang hakikatnya tauhid, ya, atau mentauhidkan Allah dengan sejatinya, yaitu menghadirkan bahwasanya terjadi semua itu karena izin Allah. Orang yang mencaci kita, yang membuat kita marah, orang yang membuat kita jengkel, itu semua Allah yang izinkan orang itu. Artinya, ya, orang itu memang dibuat sama Allah gitu, ya, dan kita memang diuji sama Allah. Jadi kita Allah nguji saya dengan orang itu, ditakdirkan bahwa bisa menyakiti atau membuat jengkel saya. Sudah, tauhidul hakiki ini meyakini semua adalah cobaan, kembalikan kepada Allah, niscaya kita akan sabar. Ini kalau kita sabar, yang ngasih pahalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Diriwayatkan juga di dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah nada munadin." Ketika hari kiamat ada seorang malaikat yang menyerukan.
dengan seruan man kana ajru 'ala Allah falyadkhulil jannah. Barang siapa yang pahalanya ada pada Allah, barang siapa yang waktunya dia mengambil pahala dari Allah, falyadkhulil jannah, maka hendaknya dia masuk surga. Fayuqal, kemudian dikatakan, man dzalladzi ajru 'ala Allah? Siapa yang pahalanya ada pada Allah saat ini? Ya, siapa yang diberikan wewenang untuk mengambil pahalanya kepada Allah saat ini? Fayakumul afuna 'anin nas. Kemudian orang-orang yang gemar untuk memberi maaf atau orang-orang yang senang untuk memaafkan orang lain yang berbuat salah, yadkhulunal jannah bighairi hisab, mereka lah yang akan masuk surga tanpa hisab. Nah, ini hebat sekali ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah juga bersabda, laisa syadid bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat. Orang yang ya ototnya besar, pandai bergulat. Ya, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat, dikatakan orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya saat-saat dia marah. Itu baru orang yang kuat, seperti itu. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya, kekuatan untuk dapat menahan amarah, mengendalikan amarah. Ya, karena itu di dalam riwayat hadis juga dikatakan bahwasanya apabila seseorang marah, setan itu sedang menaiki lehernya, naik di atas pundaknya sambil mengendalikan dia. Ya, seakan-akan kita diketawa-ketawain sama setan. Ayo terus ditiup-tiup oleh setan. Ya, seperti api itu dinyala-nyalakan oleh setan. Seperti itu. Wallahu taala alam bishawab. Semoga kita diberikan ilmu yang manfaat, barokah. Ini kajian-kajian ini yang sifatnya adalah obat untuk hati kita, memperbaiki akhlak kita. Betul-betul bisa memperbaiki akhlak kita. Orang tua jangan gampang marah ke anaknya, seorang guru jangan gampang marah ke muridnya, seorang teman jangan gampang marah ke temannya, ya. Dan seorang atasan, bos jangan gampang marah ke anak buahnya. Seperti itu, karena ketika marah itu mulai muncul, hati seseorang yang dimarahi ini sampai jatuh, sampai patah, sampai sakit hati, itu masih bisa terus terkenang, lupa, susah untuk dilupakan. Semoga kita diberikan taufiknya untuk dapat bersifat santun, hilm, menjauhi sifat marah, dan semoga hadis ini betul-betul tertancap di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.